Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 9 kelas gabungan BDE pada mata kuliah Strategi Pembelajaran akan mempresentasikan materi mengenai Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau biasa disingkat PMRI. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Loh Novi Sri Utami dengan NIM 22130111053 dari kelas 3B, kemudian saya sendiri, Lumade Gita Laksmi dengan NIM 22130111045 dari kelas 3D, dan Dewa Madis Danang Prapta dengan NIM 22130111081 dari kelas 3E. Jadi, ada 9 pokok pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu hakikat dari PMRI, kedua prinsip-prinsip PMRI, ketiga nilai-nilai PMRI, keempat karakteristik PMRI, kelima unsur-unsur PMRI, keenam konsep PMRI, ketujuh langkah-langkah PMRI, kedelapan skenario pembelajaran, dan kesembilan kelebihan serta kekurangan PMRI. Hakikat PMRI. Pembelajaran matematika realistik pertama dikenalkan dan dikembangkan di Belanda oleh Freudenthal. Menurut Freudenthal, pendidikan matematika realistik Indonesia merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang harus dikaitkan dengan realita. Pendidikan matematika realistik Indonesia menekankan pada keterampilan berdiskusi, berkolaborasi, berargumentasi, dan menarik kesimpulan. Selain itu juga menekankan pentingnya konteks nyata yang dikenal siswa dan proses konstruksi pengetahuan matematika oleh siswa sendiri, di mana pembelajaran dilaksanakan melalui proses belajar mandiri. Maka dapat disimpulkan bahwa model pendidikan matematika realistik Indonesia adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan nyata siswa sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan daya nalar. Prinsip-prinsip PMRI. Graf Major menyebutkan ada 3 prinsip kunci dalam mendesain pembelajaran matematika realistik, yaitu yang pertama, Guided Reinvention Progressive Mathematicism, yang kedua, Didactical Phenomenology, dan yang ketiga, Self-Developed Model. Prinsip pertama, Guided Reinvention Progressive Mathematicism, adalah penemuan kembali secara terbimbing dan matematisasi secara progresif. Jadi, dalam pembelajaran, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama ketika konsep atau prinsip matematika itu ditemukan. Oleh karena itu, dalam PMRI, pembelajaran dimulai dengan masalah nyata. Selanjutnya, masalah tersebut diuraikan agar unsur-unsur matematika yang terkandung di dalamnya dapat dikenali. Dengan mengenali unsur-unsur matematikanya, maka siswa akan dapat menerjemahkannya ke dalam model matematika yang mereka hasilkan sendiri, sehingga mereka dapat menggunakan matematika untuk memecahkan masalah tersebut. Dan selanjutnya, penyelesaian matematis itu diterjemahkan kembali sehingga diperoleh solusi dari masalah sebenarnya. Prinsip kedua, Didactical Phenomenology, adalah fenomena yang bersifat mendidik. Berdasarkan prinsip ini, pembelajaran matematika harus dimulai dengan fenomena yang bermakna bagi siswa, yang perlu diorganisasi dan dapat merangsang berlangsungnya proses belajar, di mana situasi masalah yang digunakan dalam pembelajaran perlu dipertimbangkan berdasarkan 2 hal, yaitu apakah situasi tersebut dapat mengungkapkan jenis penerapan yang diinginkan dalam pembelajaran, dan kesesuaian dari situasi yang dipilih dilihat dari seberapa besar pengaruh situasi itu terhadap terjadinya proses matematisasi progresif. Prinsip yang ketiga, Self-Developed Model, adalah pengembangan model sendiri oleh siswa. Prinsip ini berfungsi untuk menjembatani jarak antara pengetahuan informal dengan pengetahuan formal. Berdasarkan prinsip ini, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk mengembangkan caranya sendiri saat memecahkan masalah yang diberikan. Jadi, awalnya itu siswa mengembangkan model atau cara yang sesuai dengan pemahamannya. Nah, model ini masih bersifat kontekstual dan khusus dari situasi masalah yang diberikan. Model inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan pengetahuan matematika formal. Setelah proses generalisasi dan formalisasi, barulah model tersebut secara bertahap diarahkan untuk menuju pemikiran matematika pada tingkat yang formal. Nilai-nilai PMRI. Jadi, prinsip-prinsip yang dimiliki model pendidikan matematika realistik Indonesia melahirkan beberapa nilai.
Nilai-nilai yang ada dalam PMRI adalah pertama nilai epistemologi. Jadi prinsip guided reinvention to progressive mathematicism yang menekankan penemuan kembali konsep matematika melalui proses matematisasi melahirkan nilai-nilai yaitu rasional siswa dalam memecahkan masalah, akurasi hasil kerja siswa terkait dengan penyelesaian masalah yang dilontarkan, pemahaman dan penghargaan terhadap konsep matematika itu sendiri sebab siswa membangun sendiri pengetahuannya. Kedua, nilai sosial dan budaya. Jadi, prinsip didaktikal fenomenologi menekankan penggunaan masalah yang sesuai. Dengan demikian, sangat besar peluang penggunaan masalah yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Sehingga sejak dini siswa diajak untuk peduli dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Maka, prinsip kedua PMRI tersebut melahirkan nilai sosial dan budaya di mana kegiatan belajar dalam kelas melatih siswa bersosialisasi dengan lingkungannya. Ketiga, nilai personal. Jadi, prinsip self-developed model menekankan kreativitas siswa dalam membangun model dari masalah yang akan diselesaikan. Di samping itu, pemilihan masalah yang dekat dengan lingkungan siswa akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa untuk mencari penyelesaiannya. Keberhasilan siswa menemukan kembali konsep matematika melalui proses pemecahan masalah yang diberikan selanjutnya akan berdampak positif bagi peningkatan rasa percaya diri siswa. Dengan demikian, prinsip ketiga PMRI tersebut benar-benar memberi peluang yang besar bagi pengembangan nilai personal siswa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Pratama dari 2213011 kelas 1 dari kelas 3 IPB Matematika. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan karakteristik PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik di Indonesia. Jadi, karakteristik PMRI ini dikemukakan oleh Grafinger dan Delang dengan memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu menggunakan konteks, yang kedua itu menggunakan model, yang ketiga itu menggunakan kontribusi siswa, yang keempat yaitu interaktivitas, dan yang terakhir yaitu integrasi dengan topik lainnya. Jadi terkait dengan karakteristik yang pertama yaitu menggunakan konteks. Dalam artian pembelajaran diawali dengan menggunakan masalah kontekstual, tidak dimulai dengan sistem yang formal. Dalam artian konteks adalah lingkungan keseharian siswa yang nyata. Nyata dalam matematika tidak selalu diartikan konkret, dapat juga diartikan sesuai dan apa yang sesuai dan dapat dipahami lewat apa yang dapat dibayangkan oleh siswa. Jadi dalam artian masalah nyata yang diangkat sebagai topik pembelajaran harus merupakan masalah yang dikenal oleh siswa. Yang kedua itu menggunakan model atau the use model. Jadi istilah model berkaitan dengan model suatu dari matematika yang dikembangkan sendiri oleh siswa sebagai jembatan antara level pemahaman yang satu ke level pemahaman yang lainnya dengan menggunakan instrumen-instrumen vertikal seperti model-model, skema-skema, diagram, ataupun simbol yang lainnya. Yang ketiga itu menggunakan kontribusi siswa. Jadi kontribusi yang besar pada proses belajar mengajar diharapkan datang dari siswa. Jadi suatu proses belajar itu harus berpusat pada siswa, tidak berpusat pada guru. Jadi siswa dapat mengaktifkan pola pikir kritisnya. Yang keempat yaitu interaktivitas. Jadi proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik jika terjadi interaksi yang baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan lingkungan. Sedemikian sehingga setiap siswa dapat memanfaatkan hal positif dari interaksi tersebut. Yang terakhir yaitu integritas dengan topik lainnya. Jadi matematika merupakan ilmu yang terstruktur. Oleh karena itu kaitan dengan keintegrasian topik harus dievaluasi untuk mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang lebih bermakna sehingga memunculkan pemahaman secara serentak pada siswa. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan unsur-unsur PMRI. Jadi unsur-unsur PMRI itu terdapat seperti sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Jadi langsung saja ke unsur yang pertama yaitu sintak. Jadi pembelajaran matematika realistik dapat diartikan dilaksanakan melalui 4 fase yaitu pemberian masalah kontekstual, penyelesaian masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, serta menyimpulkan dari suatu jawaban dari permasalahan tersebut.
Jadi, untuk memahami dari suatu permasalahan tersebut, perlu adanya tindakan guru dan siswa. Nah, maksud dari memahami masalah kontekstual ini, jadi tindakan guru itu, guru memberikan suatu masalah kontekstual. Jadi, di mana dia meminta siswa untuk memahami masalah kontekstual dari yang diberikan oleh guru tersebut. Sedangkan tindakan dari siswa yaitu siswa memahami masalah kontekstual yang diberikan oleh guru. Jadi siswa secara aktif berusaha menginstruksi pemahamannya dan pengetahuannya demi memahami suatu masalah yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi tindakan guru dapat memberikan petunjuk atau arahan terhadap siswa guna mempermudah siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Sedangkan tindakan dari siswa yaitu siswa menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Jadi tidak berpatok dengan suatu hal, jadi mereka menggunakan cara mereka sendiri agar memperoleh suatu penyelesaian dari suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Jadi tindakan guru yaitu guru memberikan siswa atau siswa ruang untuk berdiskusi serta membandingkan jawaban antara dirinya dan jawaban lainnya melalui diskusi kelompok ataupun yang lainnya agar siswa dapat belajar mengutamakan pendapat dan mengamati atau memberikan pendapat terhadap orang lain. Dan tindakan siswa adalah siswa dapat memaparkan pemahaman terkait dengan penyelesaian masalah tersebut kepada teman-teman lainnya. Yang terakhir yaitu menyimpulkan penyimpulan. Jadi guru mengarahkan siswa untuk menarik suatu kesimpulan dari konsep matematika berdasarkan hasil pembandingan dan diskusi jawaban yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan tindakan dari siswa yaitu siswa menyimpulkan pemecahan atas masalah yang telah dijajikan oleh guru tersebut. Untuk unsur-unsur yang kedua yaitu terkait dengan sistem sosial. Jadi dalam pelajaran matematika realistik dikembangkan suatu pembelajaran yang terbuka dan demokratis. Interaksi antara siswa dapat melakukan aktivitas belajar pada setiap fase mendapat penekanan penting. Guru berfungsi sebagai pendamping dan memfasilitasi agar interaksi antara siswa dalam semua aktivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Unsur yang selanjutnya itu terkait dengan prinsip reaksi. Jadi, beberapa perilaku guru atau prinsip-prinsip reaksi yang diharapkan dalam pembelajaran matematika realistik adalah sebagai dengan berikut menurut Yuwono 2007. Jadi, pertama yaitu menjaga suasana kelas. Jadi kan PMRI ini menekankan pada proses mencari masalah. Jadi ada diskusi antara siswa. Jadi agar suasana kelas tetap tertib dan tenang, guru menjaga suasana kelas agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Kedua yaitu memberikan kesempatan siswa menggunakan strategi mereka sendiri. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk penyelesaian masalah tersebut dalam artian tidak ditekankan untuk menyelesaikan suatu masalah hanya dengan satu cara saja. Yang ketiga yaitu mematulkan pertanyaan siswa, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan intuisinya dalam artian jika terhadap siswa yang bertanya, minta dulu siswa yang lainnya untuk memberikan pendapat terkait dengan pertanyaan tersebut. Jika tidak ada, baru kita sebagai guru untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat itu mengungkapkan kembali pertanyaan siswa pada bahasa lebih sederhana. Jadi, jika permasalahan sebelumnya tidak dapat diselesaikan oleh siswa yang lainnya, maka kita akan menerangkannya dalam bahasa yang lebih sederhana. Yang terakhir yaitu memberikan pancingan dalam artian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menarik minat siswa terhadap materi yang akan diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan sistem pendukung. Jadi, pelajaran matematika realistik atau PMRI memerlukan sejumlah bahan dan media yang sesuai untuk setiap pokok pembahasan. Diperlukan buku pegangan guru, bahan ajar alias bagi siswa, baik berupa buku siswa, handout, dan sebagainya, lembar kerja siswa, LKS, perangkat evaluasi, serta suatu media pembelajaran yang relevan terkait dengan materi yang akan kita bawakan. Selanjutnya itu terkait dengan dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi, untuk dampak instruksional yang pertama itu dengan penguasaan kompetensi. Jadi, penguasaan kompetensi yang dimaksud adalah kita sebagai guru dapat menginginkan untuk siswa bahwa mereka dapat memahami materi apa yang telah kita berikan. Mereka dapat memaparkan pemeriksaan masalah tersebut ke bahasa mereka sendiri sehingga mereka memiliki penguasaan terhadap masalah yang telah diselesaikan. Yang kedua itu kemampuan membangun. Kemampuan membangun yang dimaksud adalah siswa mampu
memahami serta memahami pengetahuan mandiri siswa. Jadi model ini menekankan proses dan tanggung jawab belajar pada siswa. Ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah. Jadi, pada pembelajaran matematika realistik, siswa diberikan masalah kontekstual, kemudian diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah secara mandiri tanpa banyak bergantung pada guru. Siswa harus berupaya baik sendiri maupun bersama siswa lainnya memecahkan suatu masalah yang diajukan oleh guru. Proses pemecahan masalah ini membandingkan dan berdiskusikan dengan siswa lain dan diakhiri dengan penyimpulan merupakan rentetan langkah yang sangat baik untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang keempat yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, pada pembelajaran PMRI, pemahaman dan pengetahuan harus dikonstruksikan mandiri sehingga siswa dilatih secara kritis dan kreatif untuk memahami kemampuan berpikir. Hal ini tentu saja tidak dapat terjadi pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi ketika guru menerangkan pusat kegiatan, ketika guru menjadi suatu pusat pembelajaran, maka siswa hanya akan menjadi penerima pasif setiap ilmu yang diajarkan sehingga kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya tidak akan muncul. Selanjutnya dampak pengiring dari suatu PMRI. Jadi yang pertama itu minat terhadap matematika. Jadi dengan disanakannya proses belajar mengajar yang interaktif dan penuh akan kegiatan, siswa pun akan dapat menarik minat siswa terhadap proses belajar matematika seperti itu. Dan yang kedua yaitu keaktifan belajar siswa. Jadi dominasi guru bukan lagi menjadi inti dari suatu pelajaran. Jadi suatu pelajaran itu berpusat pada siswa sehingga sejak awal pembelajaran, yakni ketika guru menyampaikan masalah siswa, siswa telah mulai mendominasi suatu proses belajar di kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan kemandirian belajar. Jadi pada saat penyelesaian masalah ini kan guru tidak ikut serta dalam prosesnya. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat memberikan suatu kemandirian belajar pada diri siswa. Keempat terkait dengan pengembangan siswa. Nah, dalam proses penyelesaian masalah kan ada diskusi terkait dengan solusi dari suatu masalah yang diberikan serta terdapat interaksi antara siswa terkait dengan bertukar pikiran guna untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari diskusi ini kan mulai dapat mengembangkan aspek sosial dari siswa, baik dari kepribadian maupun cara bersosialisasi. Yang terakhir yaitu pemahaman terkait matematika dengan dunia nyata. Nah, karena konsep PMRI ini menerapkan masalah yang ada di dunia nyata sehingga siswa pun dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia nyata menggunakan konsep matematika seperti itu. Jadi berapa ada konsep PMRI tentang pembelajaran. Jadi siswa dan guru di bawah ini dapat mempertegas bahwa PMRI sejalan dengan paradigma baru pendidikan sehingga pantas untuk dikembangkan di Indonesia. Terkait dengan konsep PMRI yang pertama yaitu ada tentang pembelajaran matematika. Jadi pembelajaran matematika dengan PKTPRI memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu memulai pembelajaran dengan mengajukan suatu masalah atau soal yang sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata. Jadi sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu permasalahan yang diberikan harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam suatu pembelajaran. Kemudian siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau permasalahan yang telah diajukan. Keempat yaitu pembelajaran berlangsung secara interaktif. Jadi siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikan. Jadi, pemahaman jawaban dari siswa lain, setuju ataupun tidak setuju terhadap jawaban siswa lain, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap hasil dari suatu pembelajaran. Untuk konsep yang kedua yaitu terkait dengan tentang siswa. Jadi, siswa dipandang sebagai manusia yang memiliki seperangkat pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui suatu interaksi dengan lingkungan. Jadi, konsep PMRI tentang siswa ini dapat meliputi seperti siswa memiliki sepakat konsep alternatif tentang ide-ide matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya. Kemudian siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan
itu sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi pertambahan, kreasi, modifikasi, penulisan, penyusunan kembali, dan penolakan agar dapat disesuaikan dengan dirinya sendiri. Kemudian pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman yang telah dilalui dari proses pemecahan masalahnya. Kemudian setiap siswa tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelaminnya mampu memahami serta mengerjakan suatu permasalahan matematika. Yang terakhir yaitu konsep PMRI tentang guru. Jadi, guru menciptakan dan mengembangkan pengalaman belajar yang mendorong aktivitas siswa sehingga dapat terciptanya aktivitas antara guru dan siswa yang baik. Jadi berapa konsep aktivitas yang diterapkan oleh guru yaitu yang pertama itu guru hanya sebagai fasilitator dalam pelajaran. Jadi guru hanya sebagai pembimbing dari pelajaran karena konsep pelajaran PMI ini berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua itu guru harus mampu membangun pembelajaran yang interaktif. Jadi terjadinya interaksi antara yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga siswa tidak jenuh ataupun bosan dalam suatu proses pembelajaran. Dan ketiga yaitu guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk secara aktif terlibat pada proses belajar. Jadi siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan ataupun memberikan pendapat terkait jawaban dari siswa lain. Yang terakhir itu guru tidak terpaku pada materi yang ada di kurikulum. Jadi guru bebas untuk menyampaikan materi atau memberikan materi yang dimana lebih sesuai terkait dengan masalah-masalah yang dialami siswa pada dunia nyata. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Luhnovi Sri Utami dengan NIM digit terakhir 053 dari kelas 3B. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai langkah-langkah PMRI. Nah, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. Kemudian yang kedua itu ada, pada bagian ini, siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Nah, kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu ada proses pembelajaran. Pada tahap ini, siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya. Dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian, setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa atau kelompok lain. Dan siswa atau kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Kemudian, guru mengamati jalannya diskusi kelas dan memberikan tanggapan sambil mengarahkan siswa atau kelompok penyaji. Guru juga mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang bersifat lebih umum. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, yaitu ada penutup. Nah, setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pembelajaran saat itu. Pada akhir pembelajaran, siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal. Kemudian selanjutnya itu ada skenario pembelajaran dengan model PMRI. Nah, sistematika skenario pembelajaran PMRI yang kelompok kami gunakan yaitu menentukan volume kubus dan balok. Model pembelajarannya yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI, kemudian pendekatan pembelajaran yaitu scaffolding, atau metode yang digunakan guru di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan bantuan seperti arahan dan dukungan sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian, metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab. Materi pokoknya yaitu bangun ruang sisi datar atau kubus dan balok. Kemudian kelas atau semesternya itu kelas 8 semester genap. Kemudian pembelajarannya yaitu pembelajaran ketiga. Kemudian alokasi waktu 3 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan.
Nah, pada kegiatan awal, itu dialokasikan waktu 10 menit, di mana tahapnya itu yang pertama, guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembahasan volume kubus dan balok. Kemudian yang kedua, guru menuntun kegiatan apresiasi agar peserta didik mengingat kembali materi luas permukaan kubus dan balok yang dipelajari sebagai materi prasyarat. Kemudian yang ketiga itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen dan memberikan LKS kepada siswa. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru memberikan informasi mengenai materi secara garis besar dengan memperagakan alat peraga dalam menentukan volume kubus dan balok, serta memilih siswa yang berperan sebagai pemimpin diskusi, yang dimana dialokasikan waktu selama 10 menit. Kemudian yang kedua yaitu memahami masalah kontekstual atau literasi yang dialokasikan waktu 10 menit. Yang dimana siswa diminta untuk membaca masalah kontekstual yang ada pada LKS tentang volume kubus dan balok. Waktunya 5 menit, kemudian siswa diminta memahami masalah kontekstual yang ada pada LKS dan berdiskusi dengan teman sekelompok dengan waktu 5 menit. Kemudian, yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual atau critical thinking, yang dimana dialokasikan waktu selama 25 menit, yaitu guru mengarahkan siswa agar menggunakan cara sendiri dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban atau collaboration, yaitu dialokasikan waktu 10 menit, di mana siswa diberikan kesempatan untuk membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian masalah bersama teman sekelompok dan saling bertukar pikiran agar menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang kelima, yaitu mempresentasikan jawaban atau communication, yang dialokasikan waktu selama 30 menit. Pada tahap ini, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas dengan cara penyelesaian mereka sendiri. Kemudian kelompok yang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Kemudian, guru meluruskan jika ada yang kurang tepat dari tanggapan yang telah disampaikan. Kemudian, yang terakhir itu menyimpulkan jawaban atau creativity, yang diberikan alokasi waktu 10 menit. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan siswa menarik kesimpulan. Kemudian, jika kesimpulan yang diberikan oleh siswa kurang tepat, maka guru akan mengarahkan ke kesimpulan yang seharusnya. Nah, kemudian itu tahap terakhir, kegiatan akhir yang diberi alokasi waktu selama 10 menit, yang dimana pada tahap ini, guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian guru mengecek pemahaman siswa dengan memberikan pekerjaan rumah atau PR, dengan mengkonstruksikan sebuah soal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tentang volume kubus dan balok. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari PMRI. Yang pertama itu ada kelebihan dari PMRI menurut Suarsono, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan dunia nyata, dan tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian yang keempat, yaitu pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika,
proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama. Dan untuk mempelajari matematika, orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang lebih tahu. Nah, misalnya itu guru. Nah, selanjutnya itu ada pun beberapa kelemahan PMRI atau kekurangan PMRI menurut Suarsono. Nah, yang pertama itu, upaya mengimplementasikan PMRI membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah dipraktikkan, misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan sosial kontekstual. Nah, kemudian yang kedua, yaitu mengonstruksi soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut PMRI tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari siswa. Apalagi jika soal-soal tersebut harus dapat diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Kemudian, yang ketiga yaitu upaya mendorong siswa agar dapat menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh seorang guru. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal, dan proses matematisasi vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Karena proses dan mekanisme berpikir siswa dalam melakukan penemuan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. Nah, meskipun pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik mempunyai beberapa kelemahan, dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Nah, antara lain, yang pertama yaitu pada tahap awal pembelajaran, guru selalu mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan awal siswa sehingga memiliki kemampuan awal yang memadai untuk terlibat aktif dalam respon masalah kontekstual yang diberikan dengan berbagai cara atau jawaban. Kemudian yang kedua, yaitu memotivasi semua siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa, misalnya dengan memberikan pujian jika siswa menjawab benar dan tetap menghargai jawaban siswa, walaupun jawaban yang dikemukakan salah tanpa melukai perasaan siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu guru selalu memantau cara-cara yang dilakukan siswa dalam menjawab permasalahan kontekstual yang diberikan agar proses dan mekanisme berpikir siswa dapat diikuti dengan cermat. Sehingga jika ada siswa yang mengalami kesulitan, guru dapat segera memberikan bantuan. Nah, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.